Ya, ketemu lagi dengan saya di materi bilangan pecahan. Pembelajaran masih bab 1, yaitu di bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B merupakan penyebut. Syaratnya yaitu B tidak boleh sama dengan 0. Berikutnya jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, yaitu A per B. Untuk A lebih kecil dari B, contoh 2/3, 1/3, dan masih banyak yang lainnya lagi. Pecahan biasa. Terus yang B yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kebalikan dari pecahan biasa, yaitu A per B. Untuk A lebih besar dari B, contoh 11/3. Ini pecahan biasa, kemudian dijadikan pecahan campuran menjadi 2/3. Kemudian 8/5, ini pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran menjadi 1/3/5, dan masih banyak lagi yang contoh yang lainnya. Yaitu berikutnya tentang pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk pecahan dengan tanda koma sebagai pemisah, contoh 2,5. Ini bisa dituliskan ke pecahan campuran, ini jadi 2,5 atau 0,75, ini sama dengan 3/4. Terus berikutnya lagi D persen atau per 100 adalah bentuk pecahan dengan penyebut 100 dan ditambah dengan lambang persen, menjadi 100%. Contoh 10% ini sama dengan 10/100. Kemudian yang kedua, membandingkan pecahan. Pecahan dapat dibandingkan dengan tanda ketidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, sama dengan, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Cara membandingkan pecahan dengan cara kedua penyebutnya dibuat sama, maka pembanding pecahan dapat dilakukan dengan membandingkan pembilangnya saja. Contoh, berilah tanda ketidaksamaan yang sesuai, yaitu 3/15 2/5. Jawab. Kita bisa menentukan penyebutnya ini 15 dan 5 ini, yaitu dengan cara KPK. Dari penyebut 15 dan 5 ini adalah 15, maka penyebut yang dirubah adalah 5, ini kita buat menjadi 15. 2/5 sama dengan 2 kali 3 per 3 kali 2 kali 3 per 5 kali 3, sehingga menjadi 6/15. Jadi 3/15 lebih kecil dari 6/15, maka 3/15 lebih kecil dari 2/5. Nah, terus berikutnya mengubah bentuk pecahan. A. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa atau sebaliknya dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Pecahan campuran dapat diubah ke pecahan campuran dapat diubah ke pecahan biasa. Di sini tulisannya campuran, ini sebenarnya biasa. Saya ulangi lagi. Pecahan campuran dapat diubah ke pecahan biasa dengan cara A.
B per C sama dengan A kali C ditambah B per C. Dengan syarat C tidak boleh sama dengan 0. Contoh 1, ubah dari 1 2/3 ke pecahan biasa. Jawab, dari 1 2/3 sama dengan 1 kali 3 ditambah 2/3 sama dengan 5/3. Atau ini bisa dibalik lagi seperti yang nomor 2 ini. Ubah dari 7/3 ke pecahan biasa, yaitu dari 7/3 ini sama dengan 2 1/3. Ini asalnya dari 7 dibagi 3, ini dapat 2, masih sisa 1. Nah, ini jadi pecahan campuran. Berikutnya yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal atau sebaliknya. Pecahan biasa dapat diubah ke bentuk desimal dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Contoh, ubah bentuk pecahan 7/5 ke bentuk desimal, yaitu dengan cara kita penyebutnya kita cari dulu atau kita buat dulu menjadi bilangan yang tadi, yaitu 10, 1000, 10.000 ya. Nah, yang paling mudah dulu yaitu menggunakan 1000. Yang paling mudah dulu menggunakan 10, yaitu 7 kali 2 per 5 kali 2, berarti ini sama dengan 14/10. Berarti tinggal nambahkan saja komanya, berarti 1,4, karena di sini nolnya hanya 1, maka hanya berjalan 1 langkah dari belakang ke depan. Terus berikutnya lagi mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen atau sebaliknya. Pecahan biasa dapat diubah ke bentuk persen dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 100. Nah, di sini selain itu tadi dapat dilakukan dengan cara mengalihkan 100%. Contoh, ubahlah pecahan biasa dari 3/10 ke dalam bentuk persen. Jawab, 3/10 sama dengan 3/10 kali 100% sama dengan 300/10% sama dengan 30%. Asal dari 30, dari 300 ini dibagi 10 sehingga sama dengan 30%. Yang keempat, mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan, buat dulu penyebutnya sama, kemudian tinggal diurutkan dari terkecil atau terbesar sesuai pembilangnya. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil yaitu bilangannya 3/4, 5/6, 1/2, 2/3. Jawab, cari dulu KPK-nya dari penyebutnya, yaitu 4, 6, 2, 3, yaitu KPK-nya adalah 3 dan 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kemudian dari yang tadi 3/4 kita buat penyebutnya menjadi 12, hasilnya 9. Kemudian dari 5/6 tadi kita buat penyebutnya menjadi 12 sehingga menghasilkan 10/12. Yang 1/2 juga sama, kita buat penyebutnya menjadi 12 sehingga menghasilkan 6/12. Yang terakhir tadi juga sama, 2/3, kita buat penyebutnya jadi 12, yaitu menjadi 8/12. Setelah itu baru kita urutkan. Kita urutkan dari angka yang terkecil, ini adalah 6/12, 8/12, 9/12, 10/12. Nah, ini dari yang terkecil. Kadang-kadang di pertanyaan ada yang dari yang terbesar. Maka kalau dari yang terbesar tinggal balik aja. Karena penyebutnya ini sudah sama, berarti kita cari nilainya yang mulai dari yang besar, diurutkan sampai yang terkecil. Intinya, ini mengurutkan, ini penyebutnya harus dibuat sama.
Berikutnya cara mengurutkan desimal yaitu dengan memperhatikan angka terdepan terkecil, berarti nilainya paling kecil. Jika angka terdepannya sama besarnya, maka amati angka terdepan kedua paling kecil adalah angka nilainya paling kecil. Jika terjadi seperti itu, maka caranya sama, yaitu dicari nilainya yang kecil. Cara mengurutkan persen yaitu dengan memperhatikan angka persen. Semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar pula. Jika bentuk pecahannya ada bermacam-macam, maka cara paling mudah untuk mengubah semua bentuk pecahan ke bentuk desimal. Saya jelaskan dari yang atas, yaitu mengurutkan dari desimal. Ini yang diambil yang dimaksud depan terkecil, misalkan 0,1. Terus kemudian itu lebih kecil dari 1/1,2. Berarti 0 tadi yang dimaksud di sini angka yang terkecil. Nah, terus yang kedua, cara mengurutkan persen, yaitu dengan memperhatikan angka persennya. Semakin besar angkanya, berarti semakin besar pula nilainya. Misalkan 10% dengan 15%, 10 lebih kecil dari 15, maka yang lebih besar adalah 15% atau 10 lebih kecil dari 15. Kemudian yang terakhir, jika bentuk pecahannya bermacam-macam, ada persen, ada desimal, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa. Ya, itu harus yang paling mudah yaitu dirubah ke bentuk desimal. Contoh, nah di sini ada bermacam-macam. Diketahui pecahan sebagai berikut. Yang pertama ada desimal, yang kedua ada persen, yang ketiga pecahan biasa, yang terakhir yaitu pecahan campuran. Urutkan dari yang terkecil. Nah, ini yang paling mudah kita buat dulu ke desimal. Dari 1/5 ini dirubah ke desimal menjadi 1,20. Ini caranya sudah ada. Terus kemudian 7/8 ini kita rubah ke desimal menjadi 0,875. Terus kemudian 60%, berarti kita rubah ke bentuk desimal yaitu menjadi 0,60. Ini caranya juga sudah ada semuanya. Jadi kita tinggal mengurutkan dari yang terkecil, berarti ada 0,60, 0,875, 0,8, 1,20. Nah, dari keterangan ini kemudian kita sesuaikan dengan soal yang ada di atas. Berarti yang paling kecil adalah 60%, kemudian setelah itu 0,8, yang ketiga 7,8, yang terakhir 1/5 dari angka yang terkecil. Demikian penjelasan dari saya, semoga kalian bisa memahami